Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibaknum yang soleh dan soleha, ketemu lagi dengan Bapak. Semoga tidak bosan ya untuk selalu belajar bersama Bapak, terutama di pembelajaran sains ya. Insya Allah kita akan review hari ini sampai pukul 11.30. Jadi kita akan bahas sedikit tentang materi kemarin dan juga apakah betul tidak jawaban kalian saat mengerjakan worksheet yang ada di buku kumpulan worksheet ya, kumpulan worksheet yang sudah dibagikan. Jadi yang belum menyiapkan silakan persiapkan dulu kumpulan worksheetnya ataupun alat tulisnya, silakan disiapkan dulu. Insya Allah kita akan bahas sedikit. Kalau ada yang salah boleh diperbaiki ya. Jadi namanya masih latihan review. Insya Allah nanti pekan depan kita akan PH, penilaian harian tentang worksheet yang akan kita bahas di hari ini. Oke, nyambung dengan Sunda ya. Lamun disambung-sambung dengan Sunda tadi, panginten terang kan tadi tuangan, mamen ataupun jajanan khas Sunda tadi rata-rata eta tuangan, jadi eta makanan yang disiapkan yang nantinya kita makan itu rata-rata pasti dikulub heula atau digoreng atau dibakar atau di kumaha dibelem ya, direbusnya teh dikulub, direbus tehnya. Nah janten dalam proses pembuatan makanan tersebut tentunya menggunakan bahan bakar ya. Jantan bahan bakar yang digunakan aya nu dina kompor, aya seuneu. Terang teu seuneu? Akmal. Seuneu naon seuneu? Seuneu naon teh seuneu? Ya, Zayan betul. Seuneu teh api ya. Jadi ada yang dibakar menggunakan arang ataupun api, digoreng, dikulub dan lain sebagainya. Nah, eta sumber bahan bakar teh ternyata berhubungan juga dengan sumber cahaya. Ya. Jadi kapungkur Rasulullah nu jadi sumber cahaya teh selain matahari ya tentunya pada siang hari. Nah kalau malam hari mereka menggunakan api. Jadi tak acan aya listrik ya, belum ada listrik. Jadi masih menggunakan api. Jadi api bagian dari sumber-sumber cahaya. Oke, coba dibuka heula kamerana sepados Bapak tiasa ninggal ieu teh tos parantos siap teh acan kanggo belajar review sains nih. Insyaallah urang tes hiji-hiji. Urang taros seorang-seorangnya sahawae nu terang mungkin materi kemarin yang sudah kita bahas mengenai percobaan atau eksperimen sains. Nah, tos dibuka kumpulan worksheetna. Atos, oke ya. Pami atos dibuka berarti atos dikerjakan. Atos. Nah, cobi anu atos ngerjakeun nomor hiji tuh nu di center. Saha? Atifa, Sadi, Al-Fahri, saha deui? Wah, seurnya aya Gavin, aya Al. Tadi Nasya, Anin, Atifa,
Diandra atau nya aya nu tos ngajawab. Oke, cobi Bapak taros heula anu aya di dieu ku abi disebat namina nyaeta gimana Pak jawabnya pakai bahasa Sunda jangan? Mau jawabnya mau pakai bahasa Sunda boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh ya. Indonesia. Coba Zidan, coba Zidan. Mana Zidan? Zidan, coba baca soal nu kahiji. Kumaha jawabanna sareng penjelasanna. Bentar Pak, mau dibuka dulu. Sok, ilmu pengetahuan alam ya. Ya, yang Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub Pak. Ayo, namanya Nabi Ayub. Yang pertama kan? Tuh, ilmu pengetahuan alam nu nomor hiji teh nu di center. Tah. Tah, ieu nu di center tah. Nah, Dari praktikum yang dilakukan oleh gurumu, coba kalian sebutkan dua sifat cahaya yang terjadi. apa? Sebutkan. Naon jawab? Sudah dijawab? Sudah ditulis? Apa jawabannya? Sudah. Jidan apa jawabannya? Api dan senter. Api dan senter. Ya. Kata Jidan, api dan senter. Oke, kita dengarkan jawaban Aleza. Aleza tadi ngacung atau senatos beres. Aleza, aya? Aleza? Mana Aleza? Cobi Bapak punten ya, punten abi narosna nu jarang-jarang heula. Coba Aleza nomor 1 tadi kalau kata Jidan jawabannya api sama senter. Kalau menurut Aleza apa? Kalau menurut Aleza jawaban nomor 1 tuh dari praktikum yang sudah dilakukan oleh gurumu. Jadi dulu masih ingat kan praktikum yang sudah dilakukan oleh Bapak? Sebutkan dua sifat cahaya apa yang terjadi. Aleza tacan ngawaler belum ngebalas saja nih. Ini ngacung Aleza di sini. Mungkin belum baik koneksinya ya. Coba pamiki itu abdi taros mic. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat Benda. cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat menembus benda. Oke, itu menurut Mike. Jadi ada dua ya sifat cahaya. Sebenarnya kan kita sudah belajar ada 5 sifat cahaya. Nah, tapi yang dijadikan praktikum oleh Bapak ada 2 yang utama. Tadi yang disebutkan Mike baru 2, tapi salah satunya itu dipraktikumkan oleh kalian. Nah, yang satunya lagi betul oleh Bapak. Nah, sakali deh nu tiasa ngawaler ieu nomor kahiji cobi abi naros nica tiasa dibuka. Oh, saha nika ieu teh nika nu ngawalar mana nika? Ayo Nika tadi udah ngacung, mungkin masih
Kesulitan Keburu untuk posisinya. oh ya keburu ini ya. Oke, pamikitu mah rakata tuh sok. Rakata mah enggak. Naon karakata? Cahaya dapat merambat lurus dan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ah, betul sekali ya. Jadi yang dijawab lebih tepatnya itu yang dijawab kurakata. Ya. Jadi di soal nomor ini mangga diperbaiki kalau ada yang belum tepat dari praktikum yang dilakukan oleh gurumu. Nah, ini praktikum yang dilakukan oleh Bapak yang utamanya cuma 2 ya. Yang Bapak lakukan itu 2, yaitu cahaya merambat lurus ya. Jadi yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Silakan yang jawabannya kurang tepat boleh diperbaiki ya. Ini fungsinya untuk latihan. Aku benar. Oke, bagus. Iya, ya. Bagus yang sudah. Terus yang kedua yaitu cahaya. Masih ingat praktikum apa yang Bapak lakukan waktu ini adalah cahaya merambat lurus? Cahaya dapat dipantulkan. Belum. Dengarkan dulu. Coba Bapak ingin tanya, praktikumnya bagaimana ya? Praktikumnya bagaimana yang Bapak lakukan sehingga bentuk praktikum ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Jadi pertanyaannya Senter dan 2 cermin. Terus senternya dihadapkan ke salah satu cermin. kurang tepat. Atifa masih belum tepat. Ada yang tahu praktikum apa yang Bapak lakukan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus? Pakai angka di atas di 16 tepat. Oke, cobi Konita, Konita, dijelaskan lebih jelas. Api yang saya pakai kardus bolong gitu kecil. Jadi ada kertas atau kardus yang bentuknya bolong. Nah, itu kemarin Bapak menggunakan senter dan juga lilin. Ya. Jadi bentuk praktikum yang Bapak lakukan untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus ada kertas ataupun kardus kemarin, sehingga si kardus itu berjajar. Ya. Jadi kalau digambarkan ini kardus atau kertasnya. Nah, kalian nanti harus belajar membuat sketsa kayak gini ya. Jadi nanti pun kalau PH nanti Bapak akan minta kalian menggambar juga. Jadi di sini ada lubang, di sini ada lubang, di sini ada lubang. Kalau di sini ada lilin atau senter. Nah, maka kalau lubangnya sejajar tentu akan terlihat. Tapi kalau lubangnya tidak lurus atau tidak sejajar, itu tidak akan terlihat lilinnya atau senternya. Maka dari praktikum nomor 1 ini membuktikan cahaya merambat lurus. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Tadi jawaban dari Rakata. Ya, betul ya. Jawaban dari Rakata tadi awal sudah menjawab cahaya dapat dibiaskan. Ya. Nah, maaf ya tulisannya begitu indah hingga sulit dibaca. Intinya kalian kemarin yang Bapak lakukan utamanya cuma 2 ini, ya. Jadi kalian melihat Bapak menggunakan gelas, ya. Dari gelas tersebut Bapak masukkan pensil ataupun alat tulis yang isinya di dalam gelas tersebut ada air, dan ternyata si air tersebut bisa dibelokkan. Ya, ternyata si air tersebut airnya, si pulpen ataupun pensilnya ternyata seperti membelok atau membesar. Jadi kayak ada patah si pensilnya. Maka dari sana kita dapat mengetahui
bahwa sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Oke, itu nomor 1. Oke, ya. Selanjutnya, kalian coba diturunkan dulu angkat tangannya, ya. Bapak akan ini dulu ya. Oke, nah di soal nomor 2 Alfari tos ngacung ini, Rifki sama Zeni sudah angkat tangan lagi. Oke, di soal nomor 2, nah setelah kalian melakukan praktikum sendiri, gambarkan dan tuliskan sifat cahaya apa yang terjadi. Nah kalau di nomor 2 ini kalian harus menggambar sendiri praktikum yang kalian lakukan selain nomor 1 dan 2. Nah kan kalau nomor 1 dan 2 ini dicontohkannya oleh Bapak ya di awal, walaupun yang berikutnya juga sebenarnya dicontohkan, tapi yang utamanya yang ini. Nah yang sisanya yang kalian lakukan sendiri, tentu kalian beda-beda, ada yang menggambar praktikum yang mana, tapi Bapak ingin melihat jawaban dari Zayan. Coba mana punya Zayan? Zayan? Boleh diperlihatkan jawaban ini nomor 2 digambar nggak Zayan? Enggak? Oke, belum berarti ya. Bapak ingin tunggu ya. Bapak ingin lihat jawabannya yang punya gambarnya, siapa yang sudah digambar? Atifa. Nomor 5-5-nya. Atifa. Oke. Nasya. Nesya. Uy. Iya. Coba Bapak ingin lihat punya Atifa. Atifa coba dibuka. Mana Atifa tuh? Nah, oke. Digambar juga ya atasnya. Oke, nah itu kelihatan yang punya Atifa digambar ya. Bagus ya gambarnya. Oke, terima kasih Atifa. Coba siapa lagi yang sudah menggambar? Nesya. Nasya, coba Nasya perlihatkan. Mana? Sebentar ya. Nasya, nah ini Nasya. Yang lainnya sama nggak? Nah tuh Nasya, bagus sudah digambar dan juga ada penjelasannya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang sudah digambar? Selain Nasya, Atifa? Konita, mana Konita? Coba dilihatin kameranya. Gambar apa, Pak? Nih, lihat di soal nomor 2. Oke, bagus. Yang atasnya? Nah, itu juga ada gambarnya. Oke, terima kasih. Itu waktu yang Abu Thalib itu. Iya, waktu itu yang Abu Thalib. Ya aku udah kerjain. Iya, mana coba perlihatkan Al-Fahri. Di rumah, sekarang lagi ada di rumah saudara. Oh. Oke, kalau begitu yang sudah, yang ada worksheetnya siapa lagi? Pak, yang aku udah selesai. Mana? Siapa ya? Agi ya? Coba Agi liatin Agi. Liatin gambarnya. Bapak ingin lihat aja gambar-gambar kalian.
Oke, agak mungkin kameranya gelap. Nah, kelihatan. Sip. Oke, yang lain juga sudah ya? Kira sudah. Sudah. Oke, Sudah. semuanya ya. Mudah-mudahan sudah semua. Oke, yang mau ke toilet silakan. Oke, Bapak akan bantu gambarkan kalau ada yang belum selesai. Tapi kalaupun yang sudah, nggak apa-apa. Bapak juga ngikutin hampir sama dengan gambaran kalian. Izin ke toilet. Ya, silakan. Ya, jadi yang nomor 2 ini pastikan kalian digambar ya. Jadi maksudnya digambar praktikum yang kalian lakukan. Kalau memang kalian membuat praktikum yang memantulkannya itu menggunakan cermin, berarti kalian harus menggambar cerminnya. Ini cermin 1 misalkan. Ya. Jadi cermin 1, terus kalian gambarnya sederhana saja. Ada keterangan kalau itu tuh apa ya. Misalkan ini Bapak menggambarkan ini adalah center. Kalau misalkan mau pakai alat warna ya boleh, itu lebih baik. Jadi kalian kelihatan warna cahaya itu warna kuning misalkan. Nah, ketika dipantulkan ke cermin, nah akan ada belokan seperti ini cahayanya. Gitu. Ini sifat cahaya yang memantulkan. Contoh, kalau kalian menggambarkannya yang sifat cahaya yang memantulkan. Terus ada juga mungkin diantara kalian yang membuat contoh bagaimana cahaya. Oh, ini harus ditulis ya. Jadi sifat cahayanya apa ini? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, terus yang kedua, kalau kalian menggambarkan cahaya itu dapat menembus benda bening, misalkan tadi ada yang menggambarkannya pakai gelas, terus sama di sinari center juga. Center kalian masih ada yang sudah dibeli? Masih tapi nggak tahu di mana. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Masih Pak, tapi center dari sekolah udah mati. Berarti Masih baterai. ada di tas yang umum itu. Oke, berarti masih ada ya. Kalau udah mati baterainya tinggal ganti ya. Nah, ini contohnya yang cahaya menembus benda bening. Woi. Oke, ya. Jadi kalau cahaya yang contoh yang pertama tadi dapat dipantulkan, kalau di sini kalian menggambarkannya cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening. Oke. Kalian pasti lebih rapi ya karena Bapak menggunakan pen tablet. Tulisannya jadi gede-gede. Nah, kalau yang ketiga, apalagi yang dilakukan praktikumnya selain menembus benda bening dan dapat dipantulkan? Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Ya. Nah, kalau cahaya dapat diuraikan, alat apa yang digunakan? Center dari LED atau Ya, betul ya. Kalian di rumah pasti tidak asing lagi yang namanya compact disc. Kok lingkarannya malah tengah. Ya. Jadi kalau CD atau DVD itu tentunya kalau di rumah masih menggunakan CD atau DVD player atau PS4 ya, PS4, PS5 masih pakai CD juga mungkin. Ya, Faras nih. Faras sudah punya Faras sering pakai PS nih. Biasanya ada CD-nya nggak, Faras? Nah, biasanya compact disc ataupun DVD ini kalau dilihat dari kejauhan ataupun dilihat dari samping itu terlihat warna-warni cahaya ya. Terlihat akan ada warna-warni cahaya. Nah, ini karena di lapisan
compact di sini ya, ada bagian-bagian yang eh, kalau terbaca oleh optik yang ada di DVD player atau di alat tersebut memang akan memantulkan uraian cahaya tadi yang asalnya warna putih menjadi warna-warni ya. Warnanya menjadi warna apa? Masih ingat? Meiji Kuhibinio. Ya. Meiji Kuhibinio. Iya. Meijiko Hibinio. Merah, apalagi? Jingga, Kuning, jingga, hijau, biru, merah, hijau, terus merah, nila dan Jingga. ungu. nah ungu ya. Oke, Bapak tanya lagi. Di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3 nih? Dari percobaan yang terakhir tadi, Sidi terlihat warna pelangi. Menurut kalian mengapa itu bisa terjadi? Oke, Atifa sudah selalu siap nih, hebat. Siapa lagi yang tahu jawabannya? Boleh? Diandra. Neta. Siapa lagi? Konita, Al. Oke ini Atifa, Konita, Al selalu siap untuk menjawab, hebat nih. Bapak ingin menanti yang jarang-jarang muncul nih, nanti alasannya karena jarang ditunjuk nih sama Pak Irfan, sama Bu Reni, Bu Asi misalkan. Jadi nggak akan ngacung jangan gitu ya. Kalian sampaikan saja dan jangan takut salah ya. Ayo nih Bapak lihat di sini banyak Katanya yang tadi kalau yang jarang-jarang dulu, Pak. betul ya, Akmal. Tapi kalau nggak ada yang sama sekali jawab ya mau gimana lagi ya, Akmal. Ada lagi? Yang lainnya ada yang tahu tentang jawaban di nomor 3 ini, mengapa itu bisa terjadi? Dari menggunakan CD DVD itu terlihat seperti ada pelangi. Ya. Bapak ingin dengar Kennard? Coba Kennard. Kennard? Hadir Kennard? Iya. Ya, coba Kennard. Apa jawabannya Kennard di soal nomor ini? Dari percobaan menggunakan CD. Ya, karena cahaya bisa terurai. cahaya bisa terurai. Ya. Aku, Pak. Siapa yang bilang aku tadi? Alfahri ya? Iya. Oke. Alfahri, tunggu ya. Alfahri ini termasuk kategori yang sering nih. Jadi kayak Hanin, Atifa, Diandra, Konita, Jia, Akmal nih yang aktif, alhamdulillah. Bapak beri kesempatan dulu yang jarang-jarang nih. Tadi Kennard, alhamdulillah. Bapak ingin dengar lagi jawaban dari Raka. Coba Raka. Raka bisa nyalakan mic-nya. Tadi kata Kennard karena cahaya dapat diuraikan, mungkin ada jawaban yang lebih jelas lagi dari Raka. Nah ini dia ya. Jadi Bapak harapkan bukan hanya sekedar masuk meet, tapi kalian pun standby dan ada di tempat ya. Jadi yang tidak menjawab ini Bapak bingungnya apakah karena memang tidak terdengar suara Bapak atau sekedar masuk saja. Ayo coba Bapak ingin cek dulu ya. Bapak panggil lagi yang lain. Bapak ingin tahu suaranya Arfan. Coba Arfan di nomor 3. Masih ada. Lupa apa. Sesuanya harusnya sekarang sih. Kan reviewnya hari ini. Arfan hadir? Ya. Insya Allah ini Bapak Ibu Guru sedang menyiapkan learning kit. Nanti kalian harus ambil. Nah, jadi Bapak sendirian di sini untuk meeting. Mohon maaf kalau agak lola dikit. Coba nggak ada lagi tuh kan yang Bapak panggil jarang ini sulit mengeluarkan suaranya nih lewat mic. Coba Bapak ingin tanya lagi yang jarang-jarang
Menurut kalian siapa yang jarang-jarang keluar suaranya, coba panggil. Arfan. Udah. Olga, Kenny jarang kan? Kenny katanya tuh, Kenny dipanggil. Harus kan Pak? Kenny ada ya, Kenny. Coba Kenny. Kenny masuk dah. Aisyah. Maka tidak. Tuh, Zidan tadi udah. Zidan udah. Ya. Coba mana Kenny? Kenny ada, Kenny. Ada tuh, Kenny ada. Coba Kenny. Ya, sudah. Kenny, jawabannya apa Kenny? Kenapa apa yang dilihat dari CD dan DVD itu terlihat jadi ada pelangi? Karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Terus? Cahaya terdiri dari berbagai warna sehingga Cahaya dapat diuraikan. iya, oke, alhamdulillah ya. Sudah ada jawaban dari Kenny dan tadi yang menjawab pertama tuh ini siapa ya? Kennard ya, sama Kennard. Jadi kuncinya memang betul jawaban kalian karena cahaya dapat diuraikan dan bagus sekali Kenny lebih menambah lagi kalimatnya karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Nah, Akmal, Bapak ingin mendengarkan suara Akmal lagi tapi pakai bahasa Sunda. Akmal, hadir? Tuh kan Akmal malah menghilang kan? Tuh kan? Hadir. Tapi mana orangnya nih? Cuman ada rak buku saja. Nah, Akmal, Bapak ingin mendengarkan suara Akmal tapi pakai bahasa Sunda. Akmal, jelaskan naon sebabna nih suara Akmal mun urang ningali eta CD atau DVD. Nah, katingalina si gaya pelangi atau pelangi weh. Pelangi teh naon bahasa Sundana? Terang teh Akmal. Pelangi bahasa Sundana naon? Rainbow. Rainbow mah tuh bahasa Inggris ya. Pelangi sok, terang teh bahasa Sundana pelangi naon? Ayo. Siapa yang tahu? Hah? Katum diri. Nah, Tolong. katum biri. Ya, coba Akmal. Non sebabna ata pelangi atau katum biri sana bisa warnana seueur. Warna teh naon nya? Warnanya. Warna bahasa Sundanya warnanya. Naon sebabna Akmal? Cok. Di waler ku Akmal ngangge bahasa Sunda. Soalna cahaya teh seueur warnana dicampur-campur janten warna nu benten. Nah, kami ku DVD atau VCD cahayaana dipisahkeun. Nah, terus pami dipisahkan? Janten warna-warna nu sebelumna deui. Oh nya. Nah, warnana naon wae Akmal? Coba warnana oke kedah bahasa Sunda warna. Yo, warna naon wae? Aya hejo, aya beureum, aya biru. Biru naon? Manya biru. Biru naon coba? Lain. Ingat-ingat dulu ya. Bulao. Bulao ya biru. Terus naon deui? Aya hejo, aya beureum, aya bulao. Koneng. Aya ogo silver. Oh, silver. Tadi. Ya, mohon alhamdulillah ya Akmal, bagus sekali sudah menjelaskan. Aya bodas, eta di tengahna aya bodasan tuh. Oh nya ada justru dina warna bodas eta. Jadi dari warna putih ya. Cahaya yang tadi kita lihat proses penguraiannya itu karena awalnya memang warna putih dulu. Cahaya tampak yang pertama semuanya dari warna putih. Mungkin sebenarnya Tapi bukannya Pak, warna putih itu gabungan dari semua cahaya. ya, betul. Jadi sebenarnya warna putih itu tidak terlihat ya, tapi kalaupun terlihat ketika dari pantulan itu ada, tergantung lagi posisi dan kondisi di
udara. Seperti kalian Kalau melihat, warna hitam, kenapa? Warna hitam? warna hitam kelihatan nggak? Kalau dalam cahaya, hitam itu berarti tidak ada cahaya, ya. Jadi Nah, istilahnya gelap. berarti itu Bapak nulis cahaya itu sebenarnya lampunya mati dong. Ya gelap, betul. Jadi sebenarnya kalau dalam cahaya itu hitam itu kan gelap. Nah berarti kalau gelap ya nggak ada cahaya. Jadi bukan dari cahaya, nggak ada cahaya gelap, Tapi, nggak ada cahaya tapi hitam. kenapa Pak? Kalau Kenapa? warna hitam pas lagi mati suka mantulin bayangan, tapi kalau warna hitam pas lagi nyala gak mantulin bayangan, mantulinnya dikit. Kan kelihatan karena kalau cahayanya lagi banyak, si bayangannya tidak kelihatan. Jadi kan bayangan itu yang terhalang, ya terhalang oleh benda sehingga muncullah Tapi kan bayangan. warnanya hitam Pak. Ya itu betul. Artinya itu tidak ada cahaya. Berarti kan yang warnanya hitam itu Bisa mantulin cahaya. bisa mantulin cahaya. Nggak bisa. Iya. Tapi kalau pas lagi mati bisa. Iya, memang kan yang namanya bayangan, ya. Ini Bapak akan ilustrasikan sedikit. Jadi kalau bayangan yang kalian lihat itu muncul karena terhalang oleh benda. Misalkan bendanya nih, misalkan komputer nih di sini atau monitor. Kan harusnya ada cahaya nih di sini. Cahayanya terang. Terus di sini ada yang seolah-olah hitam atau abu ya mungkin. Nah, ini bukan berarti ini cahaya yang warna hitam ini, tapi itu adalah bayangan yang artinya nggak ada cahaya di sini. Posisi di sini bukan nggak ada cahaya. Kalau cahayanya misalkan kita anggap ini cahayanya dari sinar lampu. Nah, berarti kalau di sini sinar lampunya tidak kena, tidak masuk karena melalui benda gelap atau istilahnya benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Ya. Kok bisa dipantulkan? Ya yang dipantulkannya itu cahayanya yang bisa dipantulkan. Jadi yang bisa memantulkan dari proses bayangan tadi itu karena masih ada cahayanya, Akmal. Belum semuanya. Oke ya. Oh, jadi gara-gara ada cahaya Pak di pinggirnya. Masih ada cahayanya. Belum semua. Terus coba yang terakhir. Nah sekarang amati benda-benda di rumahmu. Adakah yang termasuk alat optik? Sebutkan apa saja. Oke. Sip. Kalau banyakkan gini tidak jelas ya. Suaranya nggak jelas. Oke, Bapak akan panggil Atar. Coba Bapak. Cobi, Bapak ingin mendengarkan suara Atar? Iya ya, tunggu dulu. Yang lainnya boleh tunggu sebentar. Soca. Coba Atar hadir. Halo? Fabian? Atarnya gak ada. Kayaknya mungkin apakah mic-nya sulit dinyalakan? Kalau nggak ada Atar, Bapak ingin tanya Banu. Banu nih. Katanya mic-nya nggak bisa dinyalain. Oh iya. Cobi Banu. Mumpung Banu nih menyalakan kamera. Banu, alat optik apa saja Banu yang ada di sekitar kita? Cobi. Kamera nu kahiji. Nu kaduana naon Banu? Yang keduanya apa? Ayo. Alat optik yang ada di Cuma sekitar. jawabnya satu dong. Oke, satu aja. Bolehlah satu dulu untuk Banu. Sisanya mau siapa? Aulia. Aulia katanya. Saya Farah. Anita. Ya.
Oke, kita sebutkan bareng-bareng saja. Tadi ada kamera, yang kedua apa? Bareng-bareng aja. Kacamata. Ya. Kaca pembesar. Tunggu, coba. Periskop. Tadi Bapak dengar kayak ada yang menjawab Atifa ya? Atifa tadi bilang jendela. Apa Ibu? Apa Bapak? Ada yang bilang jendela ya? Atifa mah jawab mata. Oh, siapa yang Jendela Kak. Kelas Kak. jendela? Kaca pembesar. Oke, coba dimatikan dulu. Ya, tunggu. Bapak ingin tanya yang jawabannya jendela tadi siapa? Diandra. Diandra. Kenapa jendela menjadi alat optik? Bapak ingin tahu? Jendela. Coba. Bapak ingin tahu kenapa jendela menjadi alat optik? Ayo, manfaatnya apa? Manfaat jendela? Cahaya Mantulkan, terus ada ya? Oh apa? Merambat lurus. Merambat lurus. Oke. Ini tidak salah, Diandra tidak salah. Tapi Bapak ingin memperjelas dulu kenapa jendela menjadi alat optik, ya. Oke, ini masih ada yang... Karena manusia tidak bisa menjangkau wilayah di luar spektrum optik. Karena manusia tidak bisa menjangkau wilayah spektrum optik. Apa hubungannya dengan jendela? Coba Al-Fahri diperjelas lagi. Oke, mungkin Al-Fahri menjawab yang berbeda tadi ya. Tapi intinya alat optik itu adalah alat yang digunakan oleh manusia ya untuk membantu, apakah itu pekerjaannya, apakah itu praktikumnya, apakah itu bagian dari kegiatan manusia yang sifat-sifatnya itu mengutamakan menggunakan sifat-sifat cahaya. Seperti kamera itu menggunakan lensa, menggunakan diafragma yang konsepnya mirip dengan mata. Nah, di dalamnya tentu ada sifat pembiasan, ada sifat pemantulan. Nah, maka kita sebut sebagai alat optik. Kacamata juga sama. Karena di kacamata contohnya Bapak nih, Bapak minus 4 misalkan. Ini kalau tidak menggunakan kacamata, Bapak tidak bisa melihat jarak jauh dengan jelas. Mana ya, Bapak punya contohnya nih. Laboratorium, lab virtual tentang alat optik ini. Jadi kalau kalian menggunakan di sini yang menggunakan kacamata siapa ya? Ada Dekai itu, Dekai pakai kacamata. Siapa lagi? Alif. Banu mulai pakai kacamata nih. Kinan. Pak, aku mau kacamata itu Pak filter hijau. Biar lihat cahaya biru. Oh. Nah, intinya kalau kalian melihat itu berarti di kacamatanya akan menggunakan lensa yang itu menggunakan sifat-sifat pembiasan. Kamera untuk menangkap foto atau gambar itu menggunakan konsep pembiasan, pemantulan. Kacamata pembiasan. Kaca pembesar itu sifatnya menggunakan pembiasan. Nah, kalau jendela menggunakan sifat apa?
Sifat apa tadi yang dijawab oleh Diandra tadi? Sifat cahaya apa yang digunakan? Yaitu merambat lurus dan menembus benda bening. Ya, kalau kita tidak tahu sifat ini, berarti tidak menggunakan jendela yang dari bahan kaca. Kalau bahannya, tahu nggak kalian ada jendela yang kalau dari sebelah itu bisa menembus, tapi kalau dari sebelahnya lagi itu malah jadi cermin. Pernah lihat nggak kayak gitu? Kalau misalkan pernah di jendela apa? Jendela apa, Al? Yang gimana jendela Mr. Bean? Jadi yang di samping Yang ke atas gitu, Pak. Ya, yang intronya. ya, yang Bapak tahu si jendela ini selalu digunakan di kepolisian ya, mau interogasi ataupun apa. Jadi di ruangan itu orang kayak diinterogasi dan di sampingnya melihat jendelanya itu cermin. Padahal di balik cermin tersebut orang melihat ruangan tersebut gitu. Pernah lihat yang kayak gitu? Jadi ruangannya nah, kalau itu dia menggunakan sifatnya dua, berarti selain menembus benda bening juga memantulkan ya. Oke, terus juga ada alat optik yang namanya teleskop. Ini kita bahas kemarin, masih ingat ya? Ada bosca. Ya. Terus juga ada mikroskop. Siapa? Ada Pak? Ya Al, kenapa Al? Akmal. Oh ya Akmal, kenapa Akmal? Ya, tapi kenapa kalau kaca mobil dari luar suka gak kelihatan, tapi dari dalam kelihatan keluar, tapi dari luar gak kelihatan ke dalam. Nah itu berarti menggunakan konsep yang sama tuh kayak tadi. Jadi si bagian lapisannya, nih Bapak akan ilustrasikan dikit. Ya, jadi kalau kalian lihat di bagian lapisan ataupun permukaan cermin ataupun kaca, itu tuh ada yang ukurannya 2 mili, 3 mili, 4 mili. Si cermin itu, ini dia punya lapisan-lapisan lagi. Ya, kalau kalian lihat, ini kalau dilihat dari dekat, misalkan cerminnya, misalkan nih kaca mobil. Ya, misalkan kaca mobil nih. Jadi kalau di misalkan di lapisan depannya itu dia lapisi dengan sesuatu yang kalau kena cahaya itu masih bisa masuk dari dalam ya. Misalkan di sini nih Akmal. Kalau Akmal di dalam kendaraan ataupun mobil tersebut itu bisa melihat keluar. Ya. Cahaya putih tapi dalam. Ya. Tadi suaranya nggak ada, Pak. Kenapa? Tadi nggak ada suara. Oh, kalau sekarang terdengar suaranya. Kalau sekarang udah ada suaranya? Sudah ada belum? Coba dicek dulu. Ada nggak suara? Ada kan ya? Ada. Oke. Jadi kalau tadi Akmal dari dalam ruangan melihat bisa keluar, tapi yang di dalam yang di luar ruangan, misalkan di sini Diandra nih. Diandra gimana ya gambarnya? Nih Diandra. Nah, kalau Diandra dari luar nggak bisa lihat Akmal dari dalam. Padahal misalkan di sini Akmal lagi melihat Diandra, ya kan ada orang tuh kalau ngedeketin ke mobil dia dandan, misalkan Diandra lagi dandan di kaca mobil, nggak tahu di dalam mobil tersebut ada Akmal yang lagi ngeliatin. Dibuka jendelanya. Terus dibuka aja jendelanya, malu deh. Jadi ketahuan ada yang lagi dandan depan kaca mobil. Nah itu berarti si kacanya yang bagian luar ini
dia tidak bisa menembus ke dalam karena menggunakan lapisan lagi yang si cahayanya memantulkan lagi. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Memang harus lihat langsung sih. Aku ngerti. Bapak, kenapa kalau lampu mobil dinyalain baru kelihatan dari luar, Pak? Iya, betul-betul. Nah, itu hampir sama konsepnya kayak gitu. Ya, kalian kalau di rumah, misalkan di luar itu cahayanya lebih terang, sedangkan di dalam ruangan cahayanya lebih gelap. Nah, yang di luar itu nggak bisa lihat yang ke dalam, karena yang cahayanya lebih terang itu yang sifat cahayanya lebih menguasai, jadi lebih dominan. Makanya yang lebih banyak cahayanya yang di luar ruangan, contohnya yang di dalam mobil ini. Kan di dalam mobil ini cahayanya sedikit karena tertutupi oleh bagian lapisan mobil tersebut, sehingga jumlah intensitas itu, kalau Bapak sebutkan intensitas itu banyaknya ya. Jadi banyaknya cahaya yang di dalam mobil itu sedikit, makanya gelap kan, atau sedikitlah cahayanya. Nah, itu tidak bisa dilihat oleh intensitas cahayanya yang banyak, oleh jumlah cahayanya banyak. Kayak gimana? Kenapa? Kalau mau dilihat harus kayak gimana caranya? Nah, kalau ingin dilihat berarti jumlah cahayanya harus sama. Misalkan di sini jumlah cahayanya 100% nih. Dalam ruangan ini jumlah cahayanya cuma 50%, itu nggak akan bisa kelihatan dari luar ke dalam. Nah, sebaliknya. Tapi kalau kelebihan, nah yang paling tinggi itulah yang bisa kelihatan dari luar. Seperti kalian, nah kalau terang, tapi kalau malam, nah kalau malam beda. Kalau malam kan di luar intensitas cahayanya sedikit tuh. Jadi kalau kalian malam-malam nyalain mobil di dalam mobil tersebut, nah nanti yang di dalam mobil justru sebaliknya tidak bisa melihat keluar. Nah itu juga sama. Biasanya nggak bisa ngelihat karena intensitas cahayanya lebih banyak. Seperti kalian di dalam rumah itu semuanya dinyalakan lampunya sehingga terang banget. Nah, maka yang di luar yang cahayanya lebih gelap itu bisa melihat ruangan dalam rumah seperti kalian di dalam akuarium. Kayak gitu. Nah, Bapak, itu karena konsepnya di dalam rumah kita gelap, kacanya tuh yang kayak nggak kelihatan dari luar. Kalau di dalam rumah kita terang, tapi kalau yang di luar gak bisa lihat malam. iya gitu. Jadi tergantung banyaknya intensitas cahaya dan ditambah lagi dengan lapisan cermin. Jadi yang cermin itu kan punya lapisan, Bapak belum tahu nih nama lapisannya apa, tapi lapisan itulah yang membuat cahaya bisa menembus dan cahaya bisa dipantulkan. Oke? Kalian sedikitnya paham dulu dengan 5 sifat itu. Nah, terakhir yang sudah kalian buat di rumah yaitu ada yang namanya periskop ya. Walaupun periskopnya ada yang kemarin rusak ya. Ada yang buat lagi nggak periskopnya di rumah? Sudah robek. Kalau misalkan kalian buat lagi, masih ada, alhamdulillah ya masih ada. Ini aja. Masih ada. Tapi simpan kelasnya. periskopnya Levi diambil monyet juga. Oh, diambil monyet. Levi. Iya, yang Levi diambil monyet. Oh ya, Levi hadir. Levi sudah balik dari toilet. Itu kok monyetnya nakal kok. Naik tiba-tiba. Kalian yang aja yang gangguin monyet ya. Waktu Tapi di kan manusia juga termasuk spesies monyet, Pak. manusia termasuk spesies monyet. Ya, kalau Homo sapiensnya ya. Monyetnya ambil makanan adik aku pas kita di filter. Oh, gitu. Ada yang ambil prios, Bapak. Ya. Oke, jadi yang kalian buat periskop yang sederhana kemarin itu menggunakan sifat cahaya apa? Ayo, kan kemarin Bapak tanyakan waktu di Tahura. Pemantul. Ya, memantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan.
Bentuknya salah, bukan gini. Tapi kayak lurus loh cahayanya. Jadi kalau kalian, ini gambar 3 dimensinya kurang bagus. Nanti kalau kalian lihat di bagian dalam periskopnya, nah tentunya kan cerminnya tuh harus pas ya. Kemarin waktu di Tahura, pas kalian melihat tulisan di dalam box itu, banyak atau ada beberapa yang tidak bisa membaca tulisannya. Ada yang lagi murojaah ya? Ya. Jadi kalau kalian merasa di percobaan kemarin tidak bisa melihat tulisannya, berarti memang si posisi cerminnya yang tidak pas. Jadi bentuk pantulannya yang seharusnya si cermin ini mata kita ya ketika melihat cermin tersebut. Nah, Tapi Pak bisa dilihat tanpa pakai periskop. Ya, karena mungkin cahayanya sudah ada yang masuk ke dalam lubang itu, jadi kelihatan ya. Nah, dari sini kalian melihat tulisannya dengan bantuan cermin konsepnya. Maka dari cermin ini kita bisa melihat bagian benda yang ada di tulisan tersebut, ya. Ini objek yang dilihatnya. Ya. Cermin sama apa? Cahaya. Ya, cermin sama cahaya. Nah, jadi konsep periskop harus kalian pahami lagi karena menggunakan sifat-sifat pemantulan cahaya. Alhamdulillah, secara umum untuk pH nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kalian tidak terlalu banyak materi untuk pH, tapi harus banyak menjelaskan lebih jelas. Jadi kalau tidak jelas dalam penjelasannya nanti, itu sayang karena Bapak lihat soalnya nggak banyak kok. Jadi soalnya tidak banyak. Kalau kalian hanya mengerjakannya tanpa ada penjelasan yang bagus, tanpa ada penjelasan yang bisa membantu bahwa itu adalah misalkan praktikum tentang pemantulan. Nah, bagaimana sih proses pemantulan itu bisa terjadi? Maka kalian pun harus menjelaskan dengan detail dan juga menggambarkannya juga dengan jelas. Bukan berarti harus bagus menggambarnya juga. Jadi yang penting jelas sketsanya. Nah, itu yang harus kalian kuasai. Mudah-mudahan nanti pekan depan kalian PH bisa ya semuanya dan paham insyaallah. Mungkin itu saja untuk review materi kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak bisa ya, jelas. Ya, Atifa. Kenapa? Sifat-sifat cahayanya itu ada lagi tidak? Sebenarnya banyak sih. Coba ada yang tahu nggak? Bapak ingin tanya ke yang lain selain 5 sifat tadi. Kemarin ada yang sudah menyebutkan loh. Enggak sih, aku cuma tahu 5. Cuma tahu 5. Ada lagi yang tahu sifat cahaya selain dari 5 itu? Mungkin ada yang baca-baca? Diandra mungkin? Hanin? Nasya? Al? Coba Gavin? Cahaya Alfahri? dapat menyinari. Dekai? Cahaya dapat menyinari? Cahaya dapat menyinari bumi. Ya, betul, tapi penjelasannya belum lengkap. Coba, kan sifat cahayanya tadi kalian sudah tahu ya. Nah sekarang sifat cahaya yang selain dari 5 tadi ada yang tahu tidak? Ini juga penting juga sih harus kalian ketahui. Oke, jawaban dari Al-Fahri hampir benar. Bapak akan lengkapi sedikit dari jawaban Al-Fahri tadi. Jadi kalau cahaya yang tadi disebutkan Al-Fahri itu bisa menyinari bumi. Nah, pertanyaannya kenapa cahaya kok bisa menyinari bumi? Padahal kan jaraknya jauh. Terus apa coba jawabannya? Bapak nunggu ada yang tahu jawabannya tidak? Coba sifat cahaya yang lain
Selain 5 cahaya sifat cahaya yang sudah kita pelajari barusan. Merambat lurus. Udah, merambat lurus sudah tadi. Apa? Ada yang tahu? Ini pertanyaan Atifa bagus nih. Jadi cahaya apa coba Farah? Dapat diserap. Dapat diserap. Agi apa Agi? Cahaya dapat bereaksi. Ini contoh bumi nih, ini bumi misalkan ya. Ini bumi. Ini bumi. Nah, sinar matahari yang jaraknya sangat jauh bisa nyampe ke bumi. Kecepatan cahaya. Oke, bukan soal kecepatan saja. Kira-kira di antariksa, di alam, di luar angkasa itu ada udara nggak di sini? Tidak. Ya, tidak ada oksigen, tidak ada karbon dioksida. Maksudnya bukan di planetnya ya, tapi di luar angkasanya. Itu tidak ada udara. Makanya astronot kan menggunakan alat ya untuk bisa bernafas di luar angkasa. Intinya berarti di sini tidak ada medium. Ya, tidak ada zat perantara. Ya. Jadi nggak ada. Kalau di asteroid ada udara nggak? Menurut kalian ada nggak? Coba. Tidak. Ada. Ada. Tidak. Kalau pertanyaannya ada oksigen tidak? Kalau menurut Bapak tidak ada. Kenapa tidak ada oksigen? Karena ciri-ciri kalau ada oksigen pasti ada air, ada tumbuhan dan ada makhluk hidup. Nah, sejauh ini di luar angkasa belum ada penemuan misalkan ketemu ada kucing asteroid. Wah, kucingnya berasal dari Jupiter, nggak ada. Ataupun ada onta dari Pluto misalkan, nggak ada. Jadi udara ataupun oksigen itu nggak ada. Tapi kalau zat-zat yang unsurnya seperti gas itu kemungkinan ada, seperti hidrogen. Hidrogen itu banyak di luar angkasa. Terus karbon dioksida. Karbon dioksida tuh di Venus itu lapisannya banyak ya karbon dioksidanya. Jadi kalau panas, Pak. Ya, Bisa betul. membakar manusia. Ya, jangankan membakar manusia ya. Karena saking panasnya bahkan bisa membakar benda yang lebih. Jadi bubur. Jadi kalau kan udara itu kumpulan dari bermacam-macam gas ya. Bukan hanya oksigen, tapi kalau yang kita maksud adalah oksigen itu tidak ada. Nah, cuma nih Bapak balik lagi ke cahaya. Nah, sifat cahaya yang Bapak maksud yang tadi pertanyaan dari Atifa adalah cahaya ini dapat merambat tanpa menggunakan zat perantara. Jadi ini sifat cahayanya. Cahaya dapat merambat tanpa medium atau zat perantara. Tanpa zat perantara. Nah, kalian Katanya itu, Pak, udah ditemukan alien, Pak. kata siapa? Al-Fahri? Kata teman. Oh, kata teman. Kalau ada misalkan kata ilmuwan anu misalkan, kata dokter profesor anu, nah Bapak akan dicari tuh. Tapi kalau kata teman, Bapak nggak yakin itu ya jawabannya. Barangkali teman cuma lihatnya di film, nonton Guardian Galaxy mungkin ya. Ya. Oke, ada lagi banyak ya. Terus juga sifat cahaya sebagai gelombang. Sifat cahaya seperti apa ya? Mungkin ada yang menambahkan lagi sifat cahaya. Jadi selain tadi cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, ya. Terus juga dapat memantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat apalagi menembus benda bening, dapat diuraikan dan lain sebagainya. Nah, kalian boleh cari lagi sifat-sifat cahaya yang lain ya.
Intinya semua sifat cahaya yang kita bahas minimal 5 yang sudah kalian pahami. Sisanya boleh baca-baca lagi. Oke, mungkin itu paling sedikit lagi. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan, Diandra atau Atifa? Cahaya itu bersifat polikromatik ya? Iya, polikromatik itu berarti banyak warna. Arti poli itu artinya banyak. Kromatik itu warna-warna. Bapak berapa menit lagi? Ya, harusnya sudah selesai. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini materi tentang cahaya sudah paham semuanya, sudah jelas semua. Sudah. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu